Biasa di sini di bawah sini itu telentang aja, nggak bisa gerak sama sekali. Dan setelah beberapa waktu posisinya itu diambil, otaknya diambil. Itu ambilnya tuh nggak cuman bapaknya aja, ternyata bapaknya buat narik kayak apa ya, kalau lihat Naruto ngambil Kurama gitu, kayak ada talinya gitu. Tangannya dipegang nih si bapak itu, ditarik. Dan pas ditarik ini si bapak itu teriak dong. Teriak, omongannya keras dan percaya nggak percaya wajahnya berubah. Genderungnya kalau divisualisasikan giginya panjang sampai ke bawah, mulutnya gede, matanya merah. Diambil sama bapaknya, dimasukin kendi. Posisinya pas waktu udah dimasukin ke kendi itu kendinya panas. Nih moncongnya tuh keluar. Gitu. Dia mengaum-ngaum. Teriak, suaranya ganti. Bukan suara auman lagi, suara perempuan mas katanya. Nangis. Kami sudah ada bergabung, sudah ada teman kami Aji Fester dari Semarang. Kami juga ada Bella juga dan juga Danisa. Monggo silakan Danisa ambil introduksinya. Baik, selamat siang teman-teman semua yang udah menunggu. Terima kasih loh. Pada podcast hari ini siarannya ini ya Mas Garna ya. Tumben-tumbenan kita siang ya. Sore-sorean ya, siang menjelang sore. Nah, untuk hari ini spesial banget ada Mas Aji yang sebelumnya pernah ya Mas Aji ya, juga Mas Bella co-host kami juga. Mungkin untuk cerita pertama bisa dimulai dari Mas Aji. Untuk kisi-kisinya Mas Aji silahkan. Salam sejahtera buat semuanya teman-teman. Sebelumnya kan waktu yang ke-20 kemarin ya, kayak 20 berapa ya, itu banyakan saya kan cerita yang pengalaman saya yang ngikutin bakun sampai 2 minggu, terus di luar kota, kerja di luar kota, di salah satu kota di gedung tua lah yang buat kerjaan itu, juga ketemunya juga Mbak Kun lagi gitu. Terus Itu berarti ini ya, setelah nggak ketemu lagi ini ada reuni dengan Mbak Kunnya lagi? Enggak, udah enggak. Banyakan kalau yang itu tuh banyakan seringnya kalau kondisi apa di rumah atau di mana tuh paling ya juga lewatnya lewat mimpi aja sih, banyak sering. Oke, berarti nanti ini yang akan disampaikan ini juga pada saat mimpi juga ya, berarti ya berlangsungnya. Ini pengalaman pribadi kemarin yang bukannya saya menceritakan sebuah aib dari keluarga saya, enggak. Ini pengalaman yang benar-benar pertama kali saya kejadian lah. Oke. Dan itu saya menjadi sebuah mediator yang sering orang lihat di TV itu dimasukin kayak gitu. Oke. Itu pengalaman yang benar-benar apa ya, unik lah bagi saya. Oke. Wah, ini nggak sabar nih. Baik teman-teman, kami sudah sepertinya nggak sabar untuk mendengarkan dari Aji. Baik, Horor Podcast yang ke-21 kami mulai, dan monggo silahkan Aji dengan ceritanya, silahkan. Oke, di awal nih waktu sebenarnya sih dari pengalaman ini dikatakanlah buat apa, ke almarhum istri saya lah gitu ya, yang dia sakit selama berapa, kayaknya sekitar 10 tahun, dan sakitnya itu ya kita sebagai apa ya, orang pasti pengalaman yang nggak gitu nggak enak banget selama sekian lamanya sampai 10 tahun
diganggu kayak gitu kan. Yang uniknya di pengalaman yang ini tuh waktu dia diobati, katakanlah seorang yang berpengalaman kayak gitu di rumah ini gitu, dan itu dengan sangat dramatis banget lah, dramatis. Saya juga membantu bapaknya itu sih, beberapa orang sini itu di dalam tubuhnya itu ternyata banyak yang dikeluarin, dan itu dari atas sampai bawah sampai, dan pengalaman itu saya juga kena kayak gitu, dan bekasnya juga saya juga ada di sini di kaki, ada, dia kena, aku juga kena, dan penyakit itu nggak akan kusebutin secara fisik spesifik banget lah gitu kan. Di waktu penyembuhan itu sampai mungkin 1 jam lah baru bisa dikendalikan, dan setelah itu mediumisasi, ternyata diinisiasi di rumah itu ada, ternyata di belakang, karena setiap malam-malam itu kamar rumah kalau ke belakang itu kayak ada yang manggil, ada yang lihat gitu, di atas. Setelah bapaknya itu ke belakang, dan gak ada orang yang mau dijadiin mediumisasi, terpaksa aku di ruangan ini, di tempat sini, ruang makam ini deket ya, saya online ini kan masukin. Biasanya kan kalau di mediumisasi kan banyak olah gitu kan, banyak gerak kayak ingin berontak gitu. Tapi ini enggak, posisinya saya dikunci lantaran tuh di bawah lantai, dan posisinya itu kalau orang melihat itu apaan ini, paling bohongan, enggak. Jadi posisi gini, saya di sini, yang itu di sini, yang dimasukin itu enggak sejenis hantu setan atau enggak, itu sejenis siluman kayak gitu. Silumannya itu kayak monster gitu kan. Kalau monsternya Coba mungkin bisa gambarin. Kalau dari pandangan itu bodinya hitam lah, yang giginya tuh kayak monster yang kita lihat di itu. Kalau siluman modelnya gitu semua. Terus maksudnya kayak monster seperti kayak berlendir, terus banyak ininya gitu, sidik-sidiknya gitu. Kalau siluman itu banyak kan keluarnya lebih banyak kan gitu. Kalau hantu setan pastinya kan mereka bisa merubah wujud, entah mau pocong mau apa gitu. Kalau siluman ya udah bentuknya kayak gitu. Itu siluman yang nggak bisa dikendalikan. Ternyata di bapaknya itu tanyain, ya bisa jawab. Kalau ya bisa jawab, berarti kan ya antara siluman dan yang jin itu nggak bisa bergerak. Dari posisinya aku ini di jiwa saya itu di belakang, jadi silumannya di sini. Jadi dia tuh cuma kayak mengaum-ngaum aja. Suaranya seperti apa? Ya aman itu, aman. Ya itu aja gitu.
Itu aku ada videonya, di video sama temennya bapaknya itu, tapi di komputer. Satu saat tak kirim deh kamu. Meditasi itu. Iya, nah, soalnya kan istri dia lagi istirahat, nggak bisa apa rekam. Kalau dia posisinya kan, soalnya posisinya dia kan habis dia udah nggak ada. Ya iya, cuman dia bisa lihat. Biasa di sini di bawah sini itu kelentang aja, nggak bisa gerak sama sekali. Dan setelah beberapa waktu posisinya itu diambil otaknya, diambil. Itu ambilnya tuh nggak cuman bapaknya aja, ternyata bapaknya itu buat narik kayak apa ya, kalau lihat Naruto ngambil Kurama gitu, kayak ada talinya gitu. Itu di banyak orang, ada 3 atau 4 langsung tarik gitu. Tarik ke belakang, di depan kan depannya ada 2 ya, yang di langit ke sana. Ya udah, habis itu aku sadar. Tapi saya juga sadar di dalam di saya tuh, di belakang itu saya sadar gitu. Cuman lihatnya orang, aku nggak bisa, aku kayak matanya kayak rara, tangannya gini, aku gini, kelentang gitu. Sempat Bisa gerak gitu. Gimana? sempat bersentuhan, nggak ada terasa sentuh gitu. Sentuhan sih enggak. Posisinya aku di dalamnya itu nggak bisa apa-apa. Cuman melihat aja. Tapi kalau posisinya ada yang merekam, pasti aku katakanlah, aku kan apa ya, iseng gitu, suka iseng, mau tak bikin apa kayak nge-growel, kayak scream itu aku bisa. Wah, dan Jangan ya berarti gitu. makanya itu gitu loh. Kayak itu orang ini pasti apa bohongan nih, apa sengaja nih. Enggak, dari istri saya tuh lihat sendiri pakai gituin, kenapa? Nah, aku nggak bisa apa-apa di dalam gitu. Ya aku bisanya kayak gitu. Ya itu memang apa yang dimasukin itu emang biasanya kayak gitu. Suaranya memang menggarum aja. Oke. Itu. Setelah itu dibuang, sadar tapi badan aku lemas, banyak keringet, lemes gitu. Soalnya itu kan energi. Ya udah, lemes. Nah, itu pada saat itu Ji, itu memang ada apa sih hingga akhirnya terjadi midomisasi itu? Apa karena memang lewat magiatan atau ingin melakukan sesuatu komunikasi pada kamu? Ya itu sih dari apa ya, katakanlah gangguan itu gangguan yang kalau diganggu secara tempat ini ada tempat jahil, oke, jahil, tapi ini enggak, ini ganggu khusus, ada sesuatu. Iya, itu cukup serem sekali ya Mas Haji ya, karena siluman itu wujudnya seperti itu. Saya berbeda di gambaran yang aku punya ya. Kalau saya pikir ya berbulu hitam, legam. Tapi waktu pas saat itu apakah Mas Haji bisa mengendalikan atau sadar atau tidak sadar sih Mas Haji? Gimana Mas Haji? Kalau orang lihat itu nggak sadar, itu nggak sadar. Tapi kalau aku di dalamnya itu sadar, cuman nggak ada daya, energi saya itu nggak ada.
Nah, kayak kan soalnya kan aku dikunci di dalam dan si itunya di apa tubuh aku tuh dikunci biar nggak banyak gerak gitu, dikunci itu. Soalnya kan posisinya kan kalau kayak gitu nggak dikunci kan mungkin bisa lari ke sana kemari, terus apa-apa. Kayak gambaran lu waktu pernah ada siaran televisi yang uji nyali itu ya, ada yang dimediumisasi kan, itu lompat ke sana kemari, itu emang seperti itu berarti ya Mas ya? Kalau ya kalau nggak dikunci bisa kayak gitu. Kalau saya dikunci. Silumannya itu menyakiti ya? Kalau secara Dari bapaknya itu nggak menyakiti, dia mengganggu. Dia mengganggu posisinya ditaruh di atas, di belakang, di atas kamar mandi. Ida yang dulu sebelumnya kan di kamar yang depanku ini kamar belakang belum direnov. Dulu kan belum direnov. Itu karena gelap. Memang salah aku sih, dulu nggak aku kasih penerangan, jarang aku kasih penerangan. Dulu mah genderuwo. Kalau genderuwo itu katanya fungsinya dia tuh mengganggu, menghancurkan, terus kasih penyakit. Itu genderuwonya kalau divisualisasikan giginya panjang ke bawah, gede, mulutnya gede, matanya merah. Itu sempat aku mau di medium, cuman nggak ada orang, cuma aku mau berbagi dan aku disuruh mau dibuka mata, aku nggak mau. Cuma saya bilang dalam hati saya aja Pak yang bisa merasakan kalau posisinya kayak gini. Bapaknya, oh ya bener, mengiyakan kalau bentuknya kayak gini. Itu yang pertama, itu yang dari itu diambil sama bapaknya, dimasukin kendi. Dimasukin kendi, untungnya di tempatku ada kendi. Masukin kendi, terus itu posisinya pas waktu udah dimasukin ke kendi, itu kendinya panas. Oh iya, panas. Pertamanya kan kendinya di depan gitu, itu panas. Suruh nutup pakai daun apa gitu, itu kendinya panas. Setelah itu sama temennya kan masih stay di rumahnya gitu, istri kan di rumah ya bapaknya itu. Nah, bapaknya itu sama aku ke rumah gitu, ambil ini. Setelah itu suruh buang di kali yang alirannya banyak. Di tempat kan ada kali itu yang dulu yang rame-rame Semarang banjir itu kan. Nah itu suruh buang di situ. Ya pengalaman yang ini waktu membuang posisi jam 12 dibuang di kali itu kan ada air itu bawahnya, itu rada tinggi itu. Nah itu aku disuruh bacalah dengan niat insun gitu. Waktu aku membuangnya itu tanda berat dan niatnya langsung aku buang. Dan apa ya, itu harusnya kendi kosong, harusnya orang kalau normal lihat kan kendi kosong gitu kan. Itu kalau jatuh ke air itu kan harus nggak ada suaranya kan, kayak pluk gitu kan. Ini saya dengar kayak aku dengar bangun
kayak bom, bro. Terus pasnya dengar, ya dengar. Tapi kalau orang mungkin nggak, orang yang lewat nggak mungkin dengar. Itu kayak waktu dia goreng gitu. Itu pengalaman juga itu. Gitu sebetulnya gitu. Waktu saya bawa di Bojangnya juga perasaan tuh kayak berat sama panas gitu. Gak, orang lihat itu kan mungkin awal kan apaan sih kan digosong dibawa-bawa gitu kan. Iya waktu dibuangnya tuh gitu. Bom. Ya kayak gitu mas. Emang banyak kan kalau kayak gitu kan dibuangnya dikali ya kan. Oh baik. Iya sih. Ya gitu. Boleh banget. Bila ada teringat sesuatu mungkin dari ceritanya Haji itu. Iya, jadi kalau siluman itu saya jadi teringat pas saya pernah saya cerita yang soal mimpi dalam mimpi itu. Jadi saya teringat waktu pas saya pernah cerita di episode berapa ya? Yaitu yang terkait saya pernah mimpi dalam mimpi. Saya terjebak mimpi dalam mimpi, dan yang terakhir siluman dalam bentuk siluman ya. Saya menyebutnya karena wujud yang diceritakan Mas Haji itu mirip dengan bentuk yang nyamperin saya waktu pas dalam mimpi. Itu dengan ya tangannya ya mungkin punya panjang, bentuknya yang kayak monster, bukan monster ya, apa ya namanya, monster pendek ya, istilah seperti itu. Dan itu memang ya mengganggu, bisa masuk dalam mimpi, istilah seperti itu. Nah, dan dalam waktu itu juga saya waktu itu antara sadar dan tidak sadar ya, saya tahu itu dan saya tahu lokasinya, dan itu terjadinya waktu saat bangun itu juga masih sama real ya. Dan saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak, teriak pun tidak bisa, hanya bisa melihat aja ya, melotot aja. Itu sama kayak ya kejadian yang dialami Mas Aji ya, walaupun saya tidak dimediumisasi. Mungkin kurang lebih kalau misalnya kita ketemu sama makhluk yang seperti itu, kita memang tidak bisa tidak mempunyai tenaga ya Mas Haji ya. Ya. Tapi kita sadar kita melihat itu seperti itu ya Mas Haji ya. Iya. Yeah. Mau teriak aja nggak bisa ya Mas Haji ya. Ya. Ya itu yang sama yang saya alami waktu pas itu kejadian udah lama, waktu pas saya istilahnya saya waktu itu tidur di tempat temen lah seperti itu. Dan yang terjadi seperti itu yang digambarkan wujud yang digambarkan Mas Haji hampir mirip dengan wujud yang dialami saya waktu pas dalam mimpi dan ditemuin oleh sosok makhluk. Ya mungkin itu siluman ya. Saya nggak tahu nih siluman itu apakah banyak ya jenisnya, apakah ada siluman mimpi, ada siluman yang khusus untuk mediumisasi yang gitu sih Mas Yana. Monggo Danisanya ya. Oke, terima kasih Mas Gardi. Iya, aku sih alhamdulillah belum pernah mengalami secara langsung ya. Tapi kalau pengalaman saya seperti yang diceritain sama Mas Aji tadi tentang mediumisasi itu, saya pernah waktu itu ingat nganterin papa saya berobat di pengobatan alternatif di daerah Pantura. Ya aku sebut aja nama daerahnya ya, Cerdal. Mungkin kalau ada yang pernah tahu pengobatan alternatif di situ yang terkenal dengan menggunakan media telur ayam kampung dan juga kelapa. Nah, sebenarnya percaya nggak percaya ya, tapi saya melihat sendiri karena itu prosesnya ketika kita ngantri di
pengobatan tersebut itu kita cuma boleh masuk berlima. Jadi 5 pasien masuk terus ruangan ditutup dan disitulah terjadi prosesi pengobatan. Memang rame banget sih waktu itu, kita ngantri kurang lebih 3 jaman. Saya sampai makan tidur di dalam mobil waktu itu sekitar tahun 2012 atau 2013. Saya masih kuliah sih waktu itu, nemenin papa saya pengobatan alternatif. Nah, pada saat gilirannya kami masuk, memang pada saat sebelum kami masuk di antrian kami itu, di situ ada bapak-bapak, dia diem aja di situ. Dia cuma posisinya duduk, kan di depan itu ada musola ya. Dia duduk di depan musola posisinya gini. Kalau ditanya sama entah mungkin istrinya, entah mungkin siapa, saya juga nggak tahu. Misal, Pak gimana Pak, apa mau makan badai dasar apa gimana, pokoknya pakai bahasa Jawa. Dia cuma jawab gitu, sambil suaranya tuh berat gitu ya. Tapi dia diem aja di situ, diem. Saya lihat dari tadi diem. Minum pun juga kayak, sebenarnya kalau saya lihat dari segi fisik, sebenarnya si bapak ini sepertinya nggak sakit apa-apa gitu. Cuman kenapa sih si ibu ini selalu nyuapin lah, ibaratnya kayak minum aja diambilin, disuapin gitu. Pada saat gilirannya kami masuk nih berlima, kebetulan si bapak pengobatnya dari tabib ya, si tabibnya itu dia bilang, mohon maaf bapak ini dulu ya yang agak berat. Oh iya Pak, nggak apa-apa deh. Pas mau dia cek Pak, botol apa-apa. Di situ lah mulai pengobatan. Si Pak Tabib ini mulai bacakan doa, ngaji-ngaji seperti itu. Tangannya dipegang nih si bapak itu, ditarik. Dan pas ditarik ini, si bapak itu teriak dong. Teriak, aumannya keras dan percaya nggak percaya wajahnya berubah jadi seperti apa ya? Melotot matanya kayak melepas. Terus ini moncongnya tuh keluar gitu. Dia mengaum-ngaum. Dia enggak mengeluarkan kata-kata, tapi dia lebih kayak mengaum gitu ya. Terus setelah ditarik, sudah mulai mukanya kayak mau keluar. Terus si tabib ini berhenti sebentar, istirahat. Itu wajahnya balik lagi normal. Terus si tabib ini mungkin kecapean ya. Bentar ya Bu, sebentar saya ngopi dulu bentar. Ngopi, dia minum kopi sama ngerokok sebentar. Ditarik lagi. Itu lebih parah lagi Mas Garna. Mukanya berubah lagi, tapi ini dengan posisi muka mau merah, benar-benar merah. Bulat. Nah, pada saat wajahnya si bapak ini memerah, kita semua takut kayak yang apa kita mau keluar aja, tapi si tabib itu bilang jangan, nggak boleh. Justru memang ini kondisi jumlah orangnya ini kayak memungkinkan untuk apa namanya untuk prosesi pengobatan itu gitu loh. Jadi lagi digedepin gitu, jangan ada yang keluar satupun. Si Pak Tabibnya bilang gitu, oh gitu ya, oh ya udah tuh. Terus setelah itu si bapak ini disuruh minum air, nggak lama disuruh minum air. Selama minum air dia tadinya mengaum, ganti teriak, suaranya ganti, bukan suara auman lagi, suara perempuan Mas Garna, manis. Padahal ini bapak-bapak, tapi berubah suaranya jadi suara perempuan. Yang lucunya lagi, tadi kan ditarik dari kepala, dan yang ditarik dari perut. Nah, serunya di sini. Pada saat ditarik dari perutnya membesar Mas Garna, kayak orang bunting, kayak mau pecah. Sampai kan lepas. Bapaknya tuh pakai baju bobo ya. Di situ saya cukup ini ya, ketakutan gitu. Maksudnya ternyata seperti ini ya orang kesurupan tuh, ternyata beneran loh. Saya pikir cuman dibuat-buat atau bagaimana. Usut punya usut, setelah pengobatan itu selesai, memang si bapaknya itu sempat ngomong pelan-pelan sama si ibunya, entah istrinya entah siapa, ngomong bahwa Bu, ini harus dikembalikan ke asalnya ya nanti kan dimasukin, jadi itu tuh kayak dimasukin ke kelapa gitu loh Mas Garna, dimasukin ke kelapa. Terus Bu, ini jangan dibuka, jangan dipecah, ini nanti dibuang aja ke kali di ibu kota Jawa Tengah, dibuang di kali itu yang airannya deres. Udah dibuang aja sambil dibaca-bacain surat-surat ya apa aja lah.
Nah, setelah itu ibu itu udah selesai keluar, terus barulah si bapaknya sambil ngobatin. Biasa bapaknya itu juga tipikalnya yang bapak-bapak yang tabibnya itu ya, maksudnya itu tipikal bapak-bapak yang sukanya setelah ada pasien selesai dia cerita, wah ini tadi tuh si bapak ini persaingan dagang gitu dibuat orang. Jadi yang masuk tuh siluman buaya, yang masuk ke badannya ada siluman buaya, ada siluman ular apa, aku juga nggak tahu sih. Yang perempuan itu tuh kayak tanya siluman ular apa gitu, banyak lah. Jadi itu nggak cuma satu kali. Memang si Pak Tabib ini sempat bilang ke ibunya, Bu, mangke nganu je minggu depan ke sinar seperti itu. Ya lah. Wah, ore. Ini jadinya malah ini ya, bisa kesiluman ya. Kita juga tadi itu belum merencanakan membahas apa, ternyata ini ujungnya siluman. Karena kita memang belum pernah ya membahas siluman ya. Bagi siluman itu sendiri memang itu entitas yang dia tuh sendiri gitu, bukan arwah, juga bukan apa ya, mungkin bukan jin dan siluman ya. Karena mungkin kita ada beberapa siluman ini yang mungkin membuat justru lebih banyak itu, mungkin betul kata Ajeng, jauh lebih dia destruktif, dia lebih memang perannya itu ya untuk memang supaya kita itu diarahkan suatu yang baik. Jadi dari apa yang tadi diceritakan itu menjadi pengalaman buat Aji gitu ya, atau bahkan buat Bella yang tadi soal mimpi dalam mimpi terus kemudian merasakan itu gitu. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak Horror Horror Podcast yang ke-21 ini. Terima kasih yang tadi sekedar mampir, nanti bisa disimak siaran ulangnya di YouTube kanal Horror Horror. Waktu penyembuhan itu juga sama yang diceritain sama Kak Danisa itu juga suaranya kencang banget, dari suara perempuan. Istri kan biasa gitu kan, suara perempuan. Tahu ini suaranya gede banget gitu, teriak kencang banget waktu disembuhin itu. Dan itu beberapa lama teriak-teriak, dan taunya bahasanya bahasa Sunda gitu. Dan kita nggak bisa bahasa itu. Kalau ada yang bisa pasti bisa diajak interaksi gitu lah. Begitu posisinya. Dan posisinya waktu mengambil juga sama apa yang dikatakan Kak Danisa itu di perut. Itu susah banget. Itu sampai berapa kali itu? Ada 2 kali kalau nggak 3 kali. Tuh. Dan berpusatnya itu katakanlah penyakitnya di perut, dan awalnya itu posisinya di bawah dulu, di kaki. Oke. Dan awalnya dulu itu ya kaki itu keluar kayak sejenis apa, koreng, atau orang bisa bilang itu kayak kudis. Coba deh si Garna lihat di Google orang yang kena kudis di kaki kayak gitu. Ya, rata ya. Itu berawal dari kanan dulu. Kanan di atasnya mata kaki sebelah depan, kayak di pas di apa, di tulangnya itu bolong. Dari awalnya kecil sampai lebar, banyak, sampai ke betis. Itu gua akhirnya sampai ke yang kiri. Selang seminggu gantian aku keluar juga sama, posisinya yang utama di kanan, di atas mata kaki, di tulang tuh depan, sama kanan kiri juga. Cuman aku nggak terlalu parah, bisa dikatakan bisa dihitung lah keluarnya itu bisa sampai
hampir 1 tahun itu keluar kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita kerja berdua itu untuk menutupi posisinya itu biar nggak keluar cairan. Itu kalau diceritain itu pasti orang nggak mau denger gitu, orang nggak mau lihat. Dan kemungkinan orang yang di dekat kita, yang orang yang bisa ngerti itu bisa mencium bau yang nggak sedap gitu. Makanya kita posisinya waktu itu jarang kita mendekati, posisinya nggak sampai berdekatan sama orang walaupun kita kerja. Bisa dikatakan setiap lubangnya itu keluar lendir. Ini bukan aku menceritakan sebuah aib, enggak. Itu memang kejadian sekali, bener. Keluar lendir, kayak posisinya yang dirasakan itu di dalamnya lubangnya itu tuh kayak katakanlah kalau orang si Garna lihat film-film Paigot keluar dari tubuh yang hancur gitu kan, ya itu Iya. kita Belantung. kayak gitu. Gitu. Cuman nggak kelihatan secara metafisik, nggak kelihatan. Tapi kita merasakannya kayak gitu, antara gatel, perih, sakit gitu. Itu hampir 1 tahun. Dan posisinya orang bilang bawa aja ke dokter. Kita udah ke dokter kulit 2 kali. Yang 1 kali kita disuntik dengan dosis yang katakanlah itu orang-orang pada cocok di situ. Itu mental, aku yang teler. Itu disuntik mental. Kalau orang kan disuntik kan ada peningkatan, terus kalau ini penyakit kulit kan kayak dari itu enggak, itu sampai 2 kali selama hampir setahun. Itu akhirnya udah kita sana kemari lah, ada saudara yang ngasih tahu orang jauh itu suruh nyari daun pisang emas. Daun pisang emas di daerahku nggak ada. Sampai aku tanya-tanya di medsos, di grup-grup FB gitu kan, nggak ada yang punya. Dapatnya cuma di Gunung Pati. Di temen gitu. Aku sampai ke sana sekali kerja arah ke sana ke Gunung Pati, minta dibawain temen itu 1 bongkok buat percadangan. Dan itu harus beli abu gosok. Nah, fungsinya abu gosok itu sama daun pisang emas itu pisang emas, abu gosoknya kayak dibikin nagasari. Oh iya. Itu di tim, kayak orang kita bikin nagasari itu di tim, dibungkus itu kayak gitu. Itu kita bikin berapa ya, kalau katakanlah istri 3, aku 3 itu. Nah itu dimasak, udah kayak katakanlah daunnya udah kayak mateng gitu kan. Setelah itu panas, diangkat, ditempelin yang sakit itu, yang bolong-bolong gitu. Itu secara kalau orang lara kan katakanlah panas, ditempelin ke kulit pasti kan panas, perih ya. Ini enggak, itu enggak ada rasa panas, enggak ada rasa yang bisa dirasakan tuh kayak kayak hangat-hangat biasa gitu, hangat yang udah kayak makanan mau dimakan ke mulut gitu. Dan itu yang dirasakan tuh kayak ada sesuatu yang kesedot, dan itu sampai 3-3-nya udah selesai, kanan kiri udah, itu
nggak aku buang di kali, soalnya jauh kan kali. Di depan kan ada got, udah aku buang di situ ke depan. Kalau daun kan buang sembarangan bisa garing atau bisa hilang sendirinya. Itu besoknya itu aku lihat itu kayak daunnya itu tuh apa, kayak ada bekas lendir warnanya hijaunya pekat. Kalau daun pisangnya kan udah hijau, tapi hijaunya kan kalau habis dimasak itu kan beda kan. Nah ini yang lendirnya itu hijaunya kayak hijau apa ya, hijau aneh lah, Kayak ada hijau monster di film-film monster itu toh. Hijau-hijau. Oke, paham. Oscar gitu Ya, itu. Nah itu kayak gitu, ada kayak ada item-itemnya juga gitu. Setelah berapa hari itu terus, nah itu dikasih tahu kalau itu tuh kayak racun. Karena kalau orang itu kena racun ular, racun apa gitu. Dan berapa minggu udah garing. Aku duluan yang garing. Setelah garing kan biasanya membekas gitu kan, membekas. Itu aku kasih salep, udah sembuh. Cuman bekasnya itu masih ada sampai sekarang. Itu warnanya hitam. Sampai sekarang ada ini masih hitam. Nanti kapan-kapan aku kirim gambarnya yang masih itu yang masih ada keluar itunya, sama yang udah sembuh. boleh nanti izin ya, nanti dimasukin untuk yang di versi YouTube-nya nanti ya. Nanti izin kalau Nanti aku cari lagi nanti. Tuh. Ya itu. Ya orang awam yang nggak pernah merasakan kayak penyakit kayak gitu ya, apaan sih? Kamu masih kena gula, kamu kena penyakit kayak gini. Kalau itu penyakit medis, pastinya kan orang disuntik itu kan harusnya kan ada peningkatan kayak gini. Jadi kalau ada apa penolakan dari kimia ke tubuh gitu. Ini enggak gitu. Tuh. ya. Nah ini sebenarnya gangguannya itu apakah kamu tahu ini gangguannya dari mana? Ya adalah pokoknya. Yang penting aku Berarti ada motif. ada motif, Baik. cuman nggak di sekitar kita. Jauh lah. Mas Haji, mohon maaf, itu berarti serangan ya, kayak bukan serangan ya, kiriman ya. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Silakan Danis. Jan. Turut prihatin ya Mas Aji. Memang kadang itu ya, maksudnya di era seperti ini juga sebenarnya masih banyak orang yang menggunakan kiriman-kiriman seperti itu ya. Contohnya aja sebenarnya ini juga pernah menimpa teman saya sendiri. Kebetulan teman kantor saya dulu di Semarang pernah juga mendapat kiriman. Pada saat itu beliau jualan bakso sih, sempat jualan bakso sama mie ayam. Mungkin si Mas Bella pernah kenal orangnya. Nah itu juga sama, sempat dapat kiriman mungkin dari pesaingnya sehingga yang kena tuh anaknya masih kecil seumuran anak saya. Saya waktu itu sempat yang mikir kok ada ya orang seperti itu. Jadi si anak ini memang ya alhamdulillahnya nggak sampai separah Mas yang dialami oleh Mas Aji ya. Ini kayak yang masih kayak mungkin baru awalan aja kali ya, anaknya itu sempat mengidap pneumonia pada saat itu. Cuman dia sempat beberapa kali masuk rumah sakit untuk diagnosa medisnya tuh pneumonia. Cuman anehnya kayak yang kita nggak tahu nih sebenarnya penyakit pernapasan apa. Cuman kalau ada ciri-ciri seperti
seperti ini sih biasanya sih pneumonia. Jadi kayak nggak ada kepastian secara medis gitu loh sakit apa. Cuman anak ini demam berhari-hari, sesak nafas. Nah, anehnya setelah teman saya itu menutup usahanya, anaknya sehat lagi loh. Nah, itu dan sempet sih katanya juga kalau nggak salah sempet ada yang nabur tanah kuburan di depan ininya Sultan dia. Jadi waktu pagi-pagi buka warung dia sempat ngeliat di halaman ininya, di halaman warung itu ada ada kayak semacam ada yang nabur tanah tapi nggak tahu tanah apa, cuma perkiraan sih itu tanah kuburan tuh, yang digunakan untuk media guna-guna semacam itu, mungkin biar nggak laku apa bagaimana. Terus juga menurut cerita sih beberapa orang yang lewat itu sempet yang kayak komplain gitu, Mbak kok tumben warungnya tutup, nggak tutup kok buka. Nah ini yang membuat teman saya semakin kuat, oh berarti ini ada serangan secara gaib. Dan dia buru-buru untuk mengakhiri usahanya. Sebenarnya sih bukan karena apa-apa ya, karena yang diserang anaknya ini loh yang membuat dia pada akhirnya daripada anakku kenapa-kenapa mending terus. Dan setelah itu alhamdulillah sampai sekarang keluarganya aman, sejahtera sih anaknya gitu. Ya, itu sebagai pamungkas dari horror podcast kali ini, dan semoga saja dari apa yang sudah kita rasakan, mungkin tidak semuanya mungkin bisa dijelaskan secara ini ya, ada bisa dijelaskan secara mungkin tadi mungkin ada Dokter Stefani mungkin bisa dibahas tadi ya mungkin soal secara medis itu. Tapi walaupun itu semoga saja kita senantiasa menjadi manusia yang untuk eling lan waspodo, dan kita selalu cermat dengan kehidupan kita sekitar. Semoga kita tidak menyakiti orang dan kita senantiasa untuk menjaga satu dengan yang lain. Begitu, terima kasih banyak untuk Aji dan juga untuk Bella, itu juga Danisa. Terima kasih banyak atas waktunya, kita bisa berbagi bersama. Dan sampai ketemu di Horor Podcast berikutnya. Salam.